Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa metode dalam pendidikan Islam ya, dikemukakan paling tidak ada beberapa metode yang senantiasa kita dapat temukan baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara metode-metode pendidikan Islam itu termasuk tentunya penerapannya dalam pendidikan keluarga atau parenting adalah kisah. Ya. Kisah ini sangat banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Jadi metode berkisah ini adalah merupakan metode yang sangat mengena. Ya. Kita tidak terkesan terlalu menggurui, tetapi memberikan perspektif dan inspirasi. Di antara metode pendidikan Islam juga yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran, ya, dan ini yang jamak selalu kita gunakan adalah al-mau'idhah, yaitu pemberian nasihat. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya dan dia memberi nasihat kepada anak-anaknya tersebut. Dan di antara metode pendidikan Islam yang paling jitu dan saya kira semua pendidik sangat memahami ini adalah al-qudwatul hasanah. Contoh teladan yang terbaik, yang baik ya kepada anak-anak. Sampai-sampai dikatakan bahwa keteladanan itu satu kali keteladanan yang baik akan bisa lebih berarti dari 1000 kata-kata. Ya. Dan di antara metode pendidikan Islam yang insya Allah kita akan bahas agak sedikit lebih tereksplor dalam kesempatan kali ini adalah al-hiwar, yaitu berdialog. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialog ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahwa seseorang mendapatkan keyakinan tentang sesuatu adalah setelah dia menguji apa yang hendak diyakininya itu dengan memberikan dan saling bertukar informasi atau saling bertukar argumentasi. Ya, itulah dialog. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah ya, bahwa hal ini sangat banyak kita dapatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para penulis tentang pendidikan Islam yang membahas cukup mendalam tentang masalah ini adalah Syekh Abdurrahman An-Nahlawi. Ya. Beliau mengatakan bahwa
diskusi atau dialog ya akan memberi pengaruh kuat dalam diri peserta didik atau anak didik ya dan yang mengikutinya. Hal itu karena pemaparan tentang satu konten ya atau satu materi itu dapat disajikan dengan hidup, di mana kedua belah pihak dapat memberi tanggapan terhadap konten tersebut ya, sehingga menghilangkan, orang biasa istilahkan boring ya, bosan ya, kita ini diceramai terus ya, seperti itu. Anak-anak juga perlu juga kita hilangkan sikap boringnya, memancing aktivitasnya untuk berpikir ya. Nah, dialog ini ya selain menghilangkan rasa bosan, dialog juga akan membangkitkan perasaan ya dan sikap dari anak atau peserta didik ya, sehingga akan membantu untuk dia merumuskan sendiri, memahami sendiri dengan sisi pandangnya apa yang sedang diajarkan atau hendak disampaikan oleh guru atau orang tuanya ya. Nah, pemaparan materi atau penyampaian sesuatu nilai ya dengan cara dialog ini akan nampak lebih nyata ya. Sebab setiap pendapat ya, argumen itu dibangun di atas satu alasan ya yang jelas dan diperhadap-hadapkan, diuji ya. Nah, termasuk dengan anak kita ya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menemukan bahwa dengan metode dialog ini terjadi interaksi antara pendidik dan anak didiknya, antara orang tua dengan anaknya ya. Akan terbangun bukan hanya bukan hanya adu argumentasi sebenarnya, tapi akan terbangun adanya interaksi psikologis yang erat antara anak dengan orang tua. Nah, ini beberapa hal yang memberikan kelebihan pada metode dialog ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan orang tua berdialog dengan anaknya itu pada beberapa kisah ya. Kita temukan umpamanya dalam kisah Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf alaihissalam ya. Yusuf ketika bermimpi dan dia melihat mimpinya ini agak aneh, kepada siapa dia cerita mimpinya ya. Dia cerita kepada bapaknya. Ini juga memberi inspirasi kepada kita bahwa sebagai orang tua seharusnya kita berjuang, berusaha untuk mendapatkan trust, kepercayaan dari anak kita. Alangkah ruginya kalau kita sebagai orang tua kita tidak mendapatkan kepercayaan dari anak kita. Anak kita lebih percaya kepada orang lain atau kepada sosial media. Nah, ini Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan trust sehingga anak mau berdialog dengan kita? Saya sangat yakin bahwa Nabi Yakub itu bukan hanya itu saja berdialog dengan anaknya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pasti ada dialog-dialognya yang sifatnya mungkin keseharian ya. Ya, tetapi dan kepercayaan itu tidak dibangun seketika. Kepercayaan itu akan dibangun dengan akumulasi interaksi antara anak dengan orang tuanya. Nah, sering-seringlah kita bertanya hal-hal yang mungkin sepele, ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara berdialog yang lebih tepat dengan anak. Namun intinya adalah bahwa dengan dialog ini akan terasah, ya, akan terasah interaksi psikologis antara anak dengan orang tuanya. Orang tua juga akan lebih bisa mengenal anaknya, anak juga akan lebih bisa mengetahui apa keinginan orang tua dengan dialog. Nah, sekarang itu yang bisa kita temukan, Pak ya. Nabi Yakub berdialog dengan anaknya Yusuf. Nah, ternyata dialog dengan Yusuf ini
menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Karena pada saat Yusuf alaihissalam berada pada situasi yang sangat kritis, di mana dia ini kritis dari sisi imaniyah, Pak ya, bahwa dia berada dalam kamar hanya berduaan dengan istri pembesar, dan pada saat itu istri pembesar itu sudah menutup semua. Wa ghallaqatil abwab, digambarkan dalam Al-Quran. Wa ghallaqatil abwab, dan perempuan itu telah menutup pintu-pintunya. Ya, wa qalat haytalak. Kemudian dia berkata, apa maumu sekarang? Ya. Bagaimana kira-kira kalau pemuda yang berada di umur-umur kuat-kuatnya, Pak? Ya. Nah, sedangkan orang tua lagi banyak yang saya kira tidak lulus dengan ujian seperti ini. Ya. Ini anak muda berada dalam kondisi yang puncaknya kekuatannya. Kemudian pada saat itu di hadapannya seorang wanita cantik, berkedudukan pula, dan tidak ada lagi celah untuk orang lain tahu, dan perempuan itu bahkan menawarkannya pada saat-saat yang kritis seperti itu, ya, ba'da Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingat oleh Nabi Yakub alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula an ra'a burhan rabbih, seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ini disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa tanda yang dimaksud di sini adalah bayangan bapaknya Nabi Yakub yang datang berkata kepadanya, Yusuf, jangan kau lakukan itu, tidak pantas kau lakukan itu. Nah, mengapa bayangan ayah itu akan muncul pada saat kondisi-kondisi krisis yang dihadapi oleh anak, bahkan pada saat anak itu sudah dewasa? Karena sang ayah itu telah hadir pada jiwanya. Karena sang ayah itu memiliki intensitas yang berkualitas ketika berinteraksi dengan anaknya. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga yang dimaksud dengan tanda sang Ar-Rabb, tanda Tuhan, ya, tanda Allah di bumi ini adalah sang Bapa. Ya. Salah satunya hal itu terwujud dengan adanya dialog antara Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan ujian, bukan hanya anak-anak yang istilahnya soleh seperti Nabi Yusuf, tetapi dia juga berinteraksi dengan anak-anaknya yang justru berbuat kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anaknya yang lain yang cemburu ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kita sudah tahu dan paham kisah tentang Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya itu cemburu. Akhirnya mereka berkonspirasi, menjerumuskan, memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang berada di tengah-tengah padang pasir tersebut. Ya. Sehingga Yusuf disangka sudah mati dimakan serigala, dan itu yang dia katakan kepada bapaknya. Ya. Berbohong, sudah melakukan kejahatan terhadap saudaranya, berbohong lagi. Nabi Yakub ini bukan orang biasa, Pak. Nabi Yakub ini nabi. Iya. Tapi dia walaupun tahu apa yang dilakukan anaknya ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk bersabar. Sehingga apa yang dia nampakkan kepada anaknya dalam dialog itu adalah nasihat, adalah wejangan, adalah arahan, adalah kesabaran. Iya. Dan itu yang tampak pada Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun menahan kerinduannya kepada anaknya yang sangat disayanginya, yaitu Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Ya, sampai matanya itu buta, Pak. Buta matanya Nabi Yakub, ibyaddat ainah, sampai buta karena sedih, selalu menangis mengingat anaknya Yusuf alaihissalam. Subhanallah, ini juga pelajaran bahwa ya, mengekspresikan cinta kepada anak itu bukan sesuatu yang terlarang. Iya. Biasanya sebagian bapak itu agak jaim, ya, sehingga menampakkan rasa sayangnya kepada anaknya itu jarang dia ungkapkan. Ya. Tidak mengapa. Nabi Yakub alaihissalam bahkan seperti itu. Nah, lantaran sayangnya Nabi Yakub ini kepada anaknya, seringnya intensitas dialog itu terjadi dengan penuh rasa, maka dia sangat mengenal anaknya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran,
ketika Nabi Yakub itu sudah mau pergi, ya, sudah ditemukan kembali Yusuf alaihissalam yang ternyata menjadi pembesar di negeri Mesir, dan Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya, bahkan memanggil semua saudara-saudaranya yang dari kampung itu untuk datang ke Mesir. Dan inilah cikal bakal Bani Israel itu bermukim di Mesir, yang salah satu keturunannya nanti adalah Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Yakub itu hendak pergi, belum dia sampai di kota itu, baru mau keluar, apa yang dia katakan? Inni la ajidu riha Yusuf. Iya. Bagaimana rindu seorang bapak itu, sampai-sampai masih berpuluh-puluh, ya mungkin beratus kilometer dari tempatnya berada, dia sudah mendapatkan baunya anaknya. Inni la ajidu riha Yusuf. Beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa ya jaraknya itu ketika Yakub mengatakan itu bukan ketika dia sudah mendekat ke negeri Mesir atau berada di istana, bahkan ya dia masih jauh, ya, sampai-sampai beberapa ulama mengatakan itulah salah satu ya bentuk kemukjizatan para nabi ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena cintanya sang bapak ini kepada anaknya. Ya. Subhanallah. Dalam kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, ada seorang bapak yang anaknya itu minta izin mau pergi berjihad, ya. Nah, pada saat dia pulang, subhanallah, anak bapaknya ini sudah tua renta, sudah hampir buta, ya. Anak ini kalau memerah susu, ya, itu ketika pergi sang anak, dan bukan dia yang perah susunya itu onta, ya, atau kambing untuk diminumkan kepada bapaknya. Bapaknya tahu, ya, ini bukan susu perahannya anak saya. Bayangkan Pak, lantaran dekatnya sang bapak itu, ini kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ketika anaknya itu pulang dari berjihad, ya, dia kembali memerah susu, diberi minum, dia bilang, ini pasti anak saya. Ya. Demikian dekatnya sang bapak ini kepada anaknya. Nah, kita dapatkan pula ya bagaimana dialog di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anak. Ya. Salah satunya kita dapati adalah dialog yang masyhur adalah dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya, ini ketika turun perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim mengikna, ya, memasukkan itu semangat, memasukkan keputusan itu adalah bagian daripada keputusan bersama dengan dialog. Ya. Kan bisa saja Nabi Ismail ini kan kader Pak, kader utamanya, kader Nabi, kadernya Nabi Ibrahim. Dia pemuda tanggung yang sangat taat kepada Allah. Ya, bisa saja serta-merta Nabi Ibrahim bilang begini, Pak. Ya. Ismail, sini mako. Ya, syahid mako na ini, ya. Nah, kita ini nabi, ya. Saya ini nabi, kau juga nabi, ya. Allah perintahkan kau seperti ini. Kualitas nabi, Pak. Nah, bapaknya nabi, anaknya nabi. Iya. Tapi bagaimana caranya Nabi Ibrahim mendeliverikan perintah Allah itu dalam bentuk dialog, sehingga keputusan untuk melakukannya adalah bagian daripada keputusan bersama. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya bunayya. Nah, ini dari sini saja dulu, masya Allah, dia panggil anaknya dengan panggilan kesayangan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anak ananda, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ini kalau seorang nabi melihat suatu dalam mimpi, itu bagian daripada wahyu, artinya perintah Allah. Apa yang dia tidak bilang, ya anakku ini perintah Allah ini, sudah. Ya. Maka apa jawaban dari Nabi Ismail? Ya, dalam dialog itu selalu ada aksi reaksi. Ketika sang bapak memanggil dengan panggilan yang terbaik, panggilan yang terhalus, maka anak juga akan memanggil seperti itu. Ya, ya abati fa'al
ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Nah, sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Nah, ini. Fanzur madza tara. Kalau begitu coba pikirkan apa pendapatmu. Nah, dia tidak bilang lakukanlah, tapi bagaimana, apa pendapatmu. Jadi pemerintah mau mendeliverikan satu perintah itu kadangkala dengan uslub atau cara bertanya. Bagaimana nak kalau kita begini? Bagaimana kalau kita begini? Ini satu uslub Qur'ani sebenarnya diajarkan kita oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan untuk perkara yang sangat luar biasa. Tidak main-main Pak. Bukan disuruh pergi ambil air. Bukan disuruh pergi isi kolam. Bukan. Disuruh untuk siap disembelih. Bagaimana? Tapi apa yang dijawab? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Dia mengatakan, ya abati, wahai ayahandaku. Tadi dipanggilannya apa? Ya bunayya. Jawabannya, ya abati. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh kau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, ini kita sudah tahu kisahnya setelah itu kan, bahwa Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor kibas, seekor onta, ya. Nah, inilah yang menjadi asal muasal disyariatkannya Idul Kurban kepada kita. Nah, dalam dialog di dalam Al-Qur'an kita temukan juga dialog antara Nabi bukan Nabi sebenarnya ya. Ini Luqman sang bijaksana. Ini bukan Nabi ya. Yang rajih dari berbagai pendapat ulama, Luqman Al-Hakim bukan Nabi. Tetapi kita temukan bagaimana dia memberi mau'idhah. Ya. Mau'idhah kepada anaknya. Dan ini salah satu bentuk dialog sebenarnya. Ya. Ketika dia duduk baik-baik, ya, tidak direkam dalam Al-Quran bagaimana respon anaknya, ya. Tapi kita sangat patut menduga bahwa Luqmanul Hakim ketika memberi wejangan kepada anaknya ini dalam konteks dialog, ya. Walaupun dia juga dalam bentuk mau'idhah. Nah, inilah beberapa dialog yang terjadi diabadikan di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anak, ya. Nah, beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita dalam dialog ini adalah bahwa kompleksitas interaksi dalam dialog itu melibatkan bukan hanya adu argumentasi sebenarnya. Saya mencoba untuk merenungi beberapa dialog, ya. Kadangkala jawaban-jawaban itu bukan hanya berarti menjawab apa yang ditanyakan, ya. Tetapi dialog itu juga adalah membangun, ya, hubungan batiniyah, psikologis antara orang yang berdialog. Orang yang sering berdialog akan mengetahui, ya, bagaimana pemikiran orang yang menjadi lawan dialognya, ya. Demikian juga sampai di mana rasanya, ya. Nah, makanya subhanallah sangat penting dalam dialog kita mengikut sertakan bukan hanya pemikiran dalam artian adu argumentasi, tetapi dalam dialog keseluruhan diri kita itu berdialog, perasaan kita juga berdialog. Bukan hanya pemikiran kita, tapi perasaan kita juga berdialog. Sehingga kadangkala dalam dialog kita tidak akan bisa menghindari yang namanya body language, ya, bahasa tubuh, di mana ekspresi kita di dalam dialog bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ekspresi bahasa tubuh. Ya, ketika anak, ya, ini sebagai salah satu contoh Pak, ya, dalam salah satu seminar beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu-ibu yang bertanya, ya, dia bilang, Ustadz, saya kewalahan dengan anak saya ini.
dengan semua pertanyaan-pertanyaannya yang aneh-aneh. Ya, saya bersangka baik bahwa ini menunjukkan alhamdulillah kecerdasan anak saya, insya Allah. Tetapi saya bingung menghadapi pertanyaan-pertanyaannya yang aneh-aneh. Iya. Kadangkala dia bertanya sesuatu yang ya saya tidak bisa menjawabnya. Dia pernah bertanya anaknya begini. Iya. Ibu, itu kenapa ikan ada di laut? Kenapa itu kura-kura di darat? Iya. Saya harus bilang apa? Iya. Nah, satu ketika saya punya anak berkata begini, ya. Anaknya bilang begini, ya. Ibu, seandainya itu Pak Jokowi bukan namanya Jokowi, apakah dia tetap akan jadi presiden? Iya. Kira-kira bagaimana jawaban kita, Pak? Ya. Nah, kalau ada anak-anak bertanya begitu, saya bilang, iya, saya juga pernah pengalaman waktu anak saya kecil, umur-umur sebegitu, dia tanya. Karena kita kan gambarkan surga neraka. Jangan kok nakal. Orang berdosa itu masuk neraka, dibakar orang. Anak saya bilang, kenapa tidak direbus, Abah? Ya, karena ikan kan dibakar juga, ada ikan direbus, ya. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini? Nah, disinilah perlu kita melibatkan rasa. Bukan hanya jawaban yang sifatnya argumentatif. Tidak harus selalu seperti itu tentunya. Tetapi kadangkala ketika kita membaca Quran dan mencoba menangkap inspirasi Quran, jadi pertanyaan itu jawabannya bukan hanya apa yang ditanyakan, bukan hanya harus berujung pada apa yang ditanyakan, tetapi kita harus tahu siapa yang bertanya, dan kita memberi jawaban bukan apa yang ditanyakan, tetapi apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Begitu inspirasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah tentang Nabi Muhammad SAW yang ditanya oleh orang-orang Quraisy tentang perubahan bentuk bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, para orang-orang Quraisy itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ahillah, bulan-bulan. Maksudnya, kenapa itu bulan berubah-ubah? Dari garis yang sangat halus berubah menjadi kayak sabit, kemudian dia sedikit demi sedikit menggumpal menjadi gumpalan yang tidak bundar, lonjong-lonjong, ya. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi sangat bundar dengan sempurna, kemudian menghilang lagi sedikit demi sedikit. Kenapa bisa begitu, wahai Muhammad? Ya. Apa yang Allah arahkan menjadi jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diarahkan oleh Allah untuk berkata, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hiya mawaqitun lil hajj, mawaqitun lin nasi wal hajj." Katakan wahai Muhammad, berubah-ubah bulan itu, ya, saya tidak perlu jelaskan kenapanya kepada kalian, tapi itu adalah tanda. Yang penting kalian tahu, itu adalah tanda waktu bagi manusia, sehingga kalian tahu kapan bisa menunaikan ibadah haji. Dengan pergantian bulan demi bulan dari waktu ke waktu. Artinya, ya, bukan sesuatu yang harus ditanyakan itu jawabannya adalah apa yang ditanyakan, tetapi apa yang dibutuhkan oleh orang bertanya. Ya. Katanya dulu ada yang bertanya kepada seorang ustadz, bagaimana caranya sholat di angkasa raya. Ya. Dia bilang, itu ustadz, kalau kau sudah pasti mau pergi, ya, pergi ke angkasa, ya, angkasa luar, ya, satu hari sebelumnya datang, baru saya ajarkan kau caranya salat di sana. Ya. Nah, artinya ini anekdot, ya, bahwa apa yang ditanyakan tidak harus itu yang kita jawabkan, tetapi apa yang dibutuhkan oleh penanya. Ketika anak-anak kita bertanya seperti itu, mungkin kita tidak bisa mengarang-arang, Pak. Mungkin satu ketika kita bisa menjelaskan barangkali, tapi tingkatan umur anak itu belum bisa menerima penjelasan kita yang panjang lebar. Barangkali apa motivasinya dia bertanya? Salah satu motivasi anak-anak bertanya, selain rasa ingin tahu yang sangat besar, kadangkala dia mau mengekspresikan dirinya. Ya, ini pengalaman kemarin cucu saya, ya, 2 orang, ya, dan memang karena berdekatan umurnya, saingan berat, ya, 2 orang ini. Dia bertanya, padahal dia sudah tahu
hanya untuk menunjukkan eksistensinya daripada saudaranya yang lain. Dia bilang, Umi, ya, ini di mana ditempatkan ini barang-barang Umi, ya, susu ini di mana disimpan? Ya, dia bilang uminya. Sambil dia bertanya, matanya itu melirik ke adiknya begini, ya. Nah, langsung uminya bilang, kok kan sudah tahu? Bilang, oh iya, mau disimpan di bagasi mobil toh? Ya. Langsung adiknya cemburu berat, pencemburu berat, dan dia pancing adiknya untuk bertanya begitu, hanya untuk menunjukkan bahwa, saya lebih tahu dari kau. Iya. Nah, ya pertanyaan-pertanyaan begini tidak perlu dijawab, Pak. Hanya perlu penyikapan. Iya. Nah, kadang-kala adiknya membalas juga dengan pertanyaan ya, hanya untuk menunjukkan bahwa saya lebih pintar, saya lebih tahu, saya lebih dekat kepada Ummi. Iya. Nah, jawaban-jawaban yang dibutuhkan sebenarnya bukan apa yang dia tanyakan, tapi sikap kita. Kadang-kala anak bertanya seperti itu juga, untuk menunjukkan bahwa coba lihat pertanyaanku, nah Ummi, ya, kau tidak bisa jawab. Maka ungkapan kita, ekspresi kita dengan tidak bisa menjawab, itulah jawaban yang tepat. Wih, bagaimana hebatnya pertanyaanmu ini? Umi sampai tidak tahu bagaimana ini menjawab pertanyaannya. Iya. Itu yang diharapkan, respon. Mungkin. Ya, kita yang bisa melihat situasi seperti itu. Nah, ketika ditanya, makanya saya bilang, Ibu, ketika ditanya, Ki, kenapa kura-kura ya di darat dan ikan di laut? Ya, karena kita mau pergi makan ikan. Nah, ketika ditanya, ya kalau Pak Jokowi bukan namanya Jokowi, ya, apakah dia jadi presiden? Ya, jawabannya tidak harus yes or not, tapi kita bilang sabar mokona, ya, tidak ada periode ketiga, insya Allah, ya, periode berikutnya bukan Jokowi dan kita tidak harus berpikir lagi tentang dia, ya kan seperti itu, ya, itu sebagai salah satu example saja, ya. Kita tidak masuk dalam ranah politik, Pak, ya, sebagai salah satu contoh saja. Nah, jadi menjawab kadangkala seperti itu. Dalam dialog juga sangat dipentingkan, ya, ada yang namanya sikap egaliter dalam dialog. Ya. Kita tidak berada pada posisi di atas terus, ya, dalam dialog. Tapi kita sebagai orang tua perlu menurunkan, ya, anak tangga kita, agar kita bisa berbicara dengan orang yang memberikan kepercayaannya kepada kita. Ini yang perlu dalam dialog. Sehingga kita kadangkala bertanya, ya, memang berdialog, tetapi pertanyaannya, nada ini sangat penting juga, Pak, dalam berdialog. Nada, iya. Saya pernah membaca satu penelitian bahwa nada ini sangat berpengaruh kepada orang. Kalau ditulis hampir sama, Pak, ya. Dari mana kok? Iya. Tapi kalau nadanya baru pulang anak, dari mana kok? Beda. Dari mana kok? Nah, dari mana kok, Nak? Ya. Tapi kalau nadanya tinggi, ini akan membuat, ya, imma ketakutan, imma rasa yang ingin melawan dari anak. Dan kalau itu terpupuk lama-kelamaan akan menghilangkan trust, ya. Akan menghilangkan rasa percaya anak kepada orang tuanya yang sangat dibutuhkan dalam suasana dialogis itu. Dan yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, ternyata kalau kita lihat dalam Quran, ya, semua dialog orang tua itu adalah bapak dengan anaknya. Bapak dengan anaknya. Apa yang menjadi inspirasi di sini? Sebagai seorang bapak, kita harus sering-sering berdialog dengan anak kita. Sisihkan waktu untuk berbicara dengan dia dengan waktu yang berkualitas. Orang sebut apa? Quality time. Ya, kalau dialog yang sambil lalu saja biasa, tapi bagaimana dialog yang berkualitas? Memang kita khususkan untuk berdialog dengan anak kita. Kalau kita berdialog sambil pegang HP, Pak, ya, percayalah, kita tidak akan bisa mendapatkan dialog yang berkualitas. Bagaimana perasaan tak? Kalau kita sedang bicara, ya, tiba-tiba bunyi HP, itu dulu. Iya. Atau kalau kita datang dalam satu perhelatan di mana orang-orang duduk dan kita menyalami satu persatu, kemudian ada yang sedang pegang HP. Oh iya. Dengan orang yang akan menyimpan dulu HP-nya, kemudian iya. Nah, begitu juga dengan anak. Sehingga anak memerlukan kehadiran kita secara utuh dalam dialog, mendengarkan, memahami, menyampaikan, menyambung rasa, ya. Nah, makanya ada istilah sambung rasa, ya. Dengan dialog itu kita akan sambung rasa. Waktu zaman
di apa zaman Orde Baru dulu ya, ada acara TV itu ya, Sambung Rasa. Jadi bagaimana dibuat direkayasa bahwa itu adalah dialog antar pejabat kah dengan petani atau apa ya, karena konten yang ingin disampaikan itu ingin disampaikan dengan cara yang akrab ya. Nah, bagaimana seandainya kalau begini kok nak ya, kau menjadi apa sebenarnya nak? Nanti apa cita-citamu ya, bagaimana, perlu ada dialog dari rasa ya, subhanallah. Nah, ini insya Allah akan membangun kepercayaan anak ya, akan membangun kepribadiannya menjadi kepribadian yang lebih terbuka, menjadi kepribadian yang hangat ya. Anak membutuhkan kehangatan orang tua. Salah satu kehangatan yang dibutuhkan adalah dengan dialog itu ya. Kadang-kala perlu dengan canda-candaan ya, dan setiap orang tua pasti tahu bagaimana berinteraksi dengan setiap anaknya, yang mana setiap anak itu tentu memiliki apa yang diistilahkan oleh para ahli tarbiyah Islamiyah dengan istilah al-furuq al-fardiyah ya, keunikan-keunikan personal ya, di mana mereka mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maka disinilah pintar-pintarnya kita sebagai orang tua. Pertama, waktu, sisihkan waktu untuk anak ya, berdialog dengan mereka. Bahkan saya pernah cerita di sini mungkin, yaitu Boris Becker ya, dengan istrinya Steffi Graf, mantan petenis dunia ini, sebagai bentuk kontribusi sosialnya setelah pensiun dari tenis, mereka membangun sekolah untuk anak-anak miskin di Amerika. Tapi dengan syarat bahwa setiap orang tua harus menandatangani fakta ya, fakta integritas, bahwa sebagai orang tua dia akan menyisihkan waktu kepada setiap anaknya 30 menit setiap hari, khusus untuk setiap anak ya, yang sekolah di situ. Ya, coba kita murajaah Pak ya. Apakah memang kalau dibilang 30 menit, tapi apakah kita pernah menyisihkan waktu secara khusus dengan anak kita every day ya, setiap hari, bahwa saya harus bersama denganmu 30 menit. Nah, ini pandangan orang di luar Islam ini ya, tapi yang menyadari satu hakikat dari interaksi antar orang tua. Nah, banyak godaannya sekarang Pak, banyak tantangannya, terutama yang namanya gadget. Anak kita sibuk dengan gadget, kita juga sibuk dengan gadget ya. Padahal banyak di dalam gadget ini yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Iya. Kita tidak mungkinlah sekarang ini kita tidak memakai HP ya. Tetapi ya kita perlu bersikap bijak, terutama dalam konteks bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan saya kembalikan, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Ya. Silakan. Ya. Atau mungkin ada sharing pengalaman, informasi ya, yang bisa mengayakan pengetahuan kita biidznillah taala dalam konteks ini ya. Baiklah, kalau memang tidak ada ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan terus pengetahuan kita yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri-diri kita, keluarga kita, menjaga keluarga kita di dunia ini dalam keadaan yang al-afiyah ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri kita dan anak serta keluarga kita semuanya dari segala macam keburukan yang nampak maupun yang tersembunyi, sehingga biidznillah taala di akhirat nanti kita akan reunian ya, bersama dengan keluarga kita dalam surga Allah yang kekal dan abadi. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.